Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Anak-anakku, kali ini Ibu akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan embrional yang sel-selnya selalu aktif membelah. Jaringan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan jaringan muda. Yang kedua, selnya selalu aktif membelah. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang tipis. Yang keempat, protoplasmanya banyak. Yang kelima, memiliki inti sel yang besar. Dan yang keenam, memiliki sel yang belum terdiferensiasi dan belum terspesialisasi. Artinya, untuk jaringan meristem ini pada umumnya memiliki bentuk yang sama karena masih belum memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah jaringan permanen, yaitu jaringan yang merupakan jaringan dewasa hasil pembelahan sel jaringan meristem primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi. Jaringan permanen ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada umumnya, jaringan permanen ini dianggap sebagai jaringan dewasa. Yang kedua, selnya kurang aktif lagi membelah. Yang ketiga, dinding sel tebal. Yang keempat, protoplasma lebih sedikit dari jaringan meristem. Yang kelima, inti sel lebih kecil. Dan yang keenam, sel-selnya sudah terdiferensiasi dan sudah terspesialisasi. Artinya, sel-sel pada jaringan permanen ini bentuknya sudah berbeda-beda disesuaikan dengan fungsi yang berbeda-beda pula. Kita bahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah jaringan meristem apikal, yaitu jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung batang dan ujung akar yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer atau tanaman menjadi tinggi. Yang kedua, meristem lateral adalah jaringan meristem samping yang berfungsi untuk melakukan pertumbuhan secara lateral atau pertumbuhan sekunder sehingga tanaman menjadi besar. Yang ketiga, meristem interkalar adalah jaringan yang terdapat pada ruas-ruas tumbuhan rumput-rumputan atau gramine yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer, tanaman menjadi tinggi. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah jaringan meristem apikal terdapat pada tunas dan ujung akar yang menyebabkan tanaman menjadi tinggi. Contoh lain adalah jaringan meristem interkalar terdapat pada tanaman rumput-rumputan. Jika diperhatikan gambar berikut, jaringan meristem interkalar terdapat pada ruas-ruas tanaman rumput-rumputan seperti tanaman bambu dan tebu. Jaringan meristem lateral, contohnya pada kambium dan kambium gabus. Perhatikan gambar berikut adalah penampang melintang tanaman dikotil. Yang berwarna hijau adalah kambium. Jaringan kambium ini terletak di antara xilem dan floem. Jaringan kambium ini selalu aktif membelah.
Pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder dan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Dari aktivitas kambium ini, maka batang tanaman menjadi besar. Jaringan meristem berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, jaringan meristem primer. Berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Pada umumnya terletak di ujung batang dan ujung akar. Dan jaringan ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer. Yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik, contohnya kambium dan kambium gabus. Jaringan kambium merupakan kumpulan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem pada batang dan akar dikotil, gimnosperme, serta beberapa tumbuhan monokotil, misalnya agave dan aloe. Meristem sekunder ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder atau tanaman menjadi besar. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaringan meristem? Kita lanjutkan dengan jaringan permanen. Jaringan permanen ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah jaringan epidermis, yang kedua adalah jaringan parenkim, yang ketiga adalah jaringan penyokong atau penguat, dan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Untuk jaringan epidermis nanti mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan fungsi-fungsi tambahan tertentu. Sedangkan jaringan parenkim terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah jaringan klorenkim atau biasa disebut dengan jaringan parenkim asimilasi. Kemudian airenkim, parenkim penimbun, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Untuk jaringan penyokong, ini ada 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Untuk jaringan pengangkut juga terdiri dari 2 macam, yaitu jaringan floem dan jaringan xilem. Jaringan epidermis. Ciri-ciri dari jaringan epidermis. Umumnya terdiri atas 1 lapis sel, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, bentuk sel bervariasi, sel-sel banyak vakuola dan protoplasma yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme, ketebalan dinding sel epidermis berbeda-beda. Dinding sel epidermis mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Sedangkan letak epidermis ini terdapat pada permukaan organ akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji pada tumbuhan. Fungsi epidermis secara umum berfungsi untuk melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Fungsi yang lain menyesuaikan dengan modifikasi epidermis. Modifikasi epidermis
dapat membentuk stomata atau mulut daun, trikoma, emergensia, spina, sel kipas, sel kersik atau silika, filamen, dan litokis. Modifikasi epidermis. Yang pertama adalah stomata. Coba kalian perhatikan gambar stomata. Pada umumnya, stomata ini terdapat pada daun bagian bawah. Stomata ini berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya CO2 dan O2 pada proses respirasi atau pernafasan maupun fotosintesis serta jalur penguapan air atau transpirasi. Yang kedua adalah trikoma atau rambut daun. Fungsi trikoma bagi tumbuhan adalah mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora, dan dapat juga membantu penyebaran biji. Emergensia adalah tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan subepidermis. Contohnya, rambut-rambut pada buah rambutan, duri tempel pada tanaman mawar. Spina yaitu tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stel atau silinder pusat di bawah korteks. Contoh, duri pada tanaman bougainville. Sel kipas yaitu alat tambahan pada epidermis daun bagian atas yang tersusun dari sel berdinding tipis, vakuola besar, dan tidak mengandung kloroplas, berbentuk seperti kipas, berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Contoh, daun tumbuhan bambu dan rumput teki. Sel kersik yaitu bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elips, halter, atau pelana yang berisi zat kersik yang menyebabkan permukaan batang menjadi keras, contohnya pada tanaman tebu. Filamen tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit, berfungsi menimbun air dan mengikat oksigen, contoh pada tumbuhan anggrek. Litokis yaitu sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Sel tersebut terdapat pada permukaan bawah atau atas daun tumbuhan Ficus elastica. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini memiliki ciri-ciri selnya hidup berukuran besar, berbentuk polihedron, memiliki inti sel dan banyak vakuola, memiliki ruang antar sel, bersifat meristematis. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi atau klorenkim. Parenkim ini terdapat pada daun. Parenkim ini banyak mengandung klorofil, berfungsi untuk membantu proses fotosintesis. Yang kedua adalah parenkim penimbun, yaitu parenkim yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan
karena memiliki vakuola yang besar. Parenkim penimbun terletak di bagian empelur batang, akar, umbi, akar rimpang, serta biji. Parenkim air yaitu parenkim yang mampu menyimpan air. Contohnya terdapat pada tanaman lidah buaya. Parenkim udara yaitu parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Parenkim ini contohnya terdapat pada tanaman teratai dan eceng gondok sehingga tanaman dapat mengambang di air. Parenkim pengangkut yang terdapat di sekitar xilem dan floem. Parenkim penutup luka yaitu parenkim yang bersifat meristematis karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Parenkim penutup luka disebut juga dengan velogen atau cambium gabus. Parenkim berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah parenkim palisade atau parenkim pagar, karena bentuknya memang seperti pagar. Terdapat pada daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua adalah parenkim bunga karang. Ini juga terdapat pada daun yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Parenkim bintang atau actinenkim. Ini terdapat pada tangkai daun kana berbentuk seperti bintang. Parenkim lipatan terdapat pada mesofil daun pinus dan padi. Coba perhatikan bentuk-bentuk parenkim. Di sini disebut dengan parenkim palisade atau parenkim pagar. Bentuknya seperti pagar. Kemudian ini adalah parenkim bunga karang atau spon. Baik parenkim pagar maupun parenkim bunga karang ini terdapat pada mesofil daun, tumbuhan dikotil. Kalau untuk monokotil hanya parenkim bunga karang saja. Di sini fungsinya untuk proses fotosintesis. Sedangkan ini adalah bentuk parenkim bintang yang terdapat pada tangkai daun kana. Ini adalah parenkim lipatan yang terdapat pada mesofil daun pinus dan padi. Yang ketiga adalah jaringan penyokong. Terdiri atas kolenkim dengan ciri-ciri tersusun atas sel-sel yang hidup, ukuran dan bentuk sel beragam, penebalan dinding sel tidak teratur, biasanya di sudut-sudutnya, dinding sel lunak, lentur, dan tidak berlignin. Isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin, dan terdapat pada tumbuhan muda atau bagian tumbuhan muda. Yang kedua adalah sklerenkim dengan ciri-ciri tersusun atas sel-sel mati, dinding sel tebal, kenyal atau keras, mengandung zat lignin, tidak mengandung protoplas. Penebalan dinding sel merata, biasanya terdapat pada tumbuhan tua atau bagian tumbuhan yang sudah tua. Di sini ada dua jenis dari jaringan sklerenkim, yaitu serabut atau serat-serat dan sklereid atau sel batu.
Ini adalah gambar jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kalau kalian lihat, pada jaringan kolenkim ini terdapat pada jaringan tumbuhan yang muda atau bagian tumbuhan yang muda. Penebalannya terjadi di sudut-sudutnya saja, sedangkan pada jaringan sklerenkim ini penebalan merata, sehingga untuk jaringan sklerenkim lebih kuat. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Fungsi dari xilem yaitu mengangkut air dan unsur-unsur hara dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Cirinya tersusun atas sel-sel mati, berdinding tebal, dan mengandung zat lignin. Sedangkan komponennya adalah trakeid, trakea, serat xilem, dan parenkim xilem. Yang kedua yaitu floem. Jaringan floem fungsinya mengangkut hasil fotosintesa dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Cirinya tersusun atas sel-sel yang hidup dan mati. Komponennya unsur tapis, sel pengiring, serat floem, dan parenkim floem. Demikianlah yang bisa Ibu berikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan soal yang kedua, yaitu di manakah letak jaringan klorenkim pada tumbuhan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.